Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Nur Azizah dengan nomor BP 23101155110123 dari kelas akuntansi 3 akan mempresentasikan materi pengantar manajemen yang berjudul manajemen konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai satu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Dua, keadaan antara perilaku bertentangan. Menurut Pickering tahun 2001. Jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi. Penyebab konflik. Konflik disebabkan melalui komunikasi, yaitu salah pengertian informasi dan tidak lengkap. Kedua, struktur pendekatan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan yang bertentangan. 3. Pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Metode pengelolaan konflik. 1. Stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, yaitu memasukkan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, pemilihan manajer yang tepat, perlakuan yang sama kepada setiap anggota. 2. Pengaturan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Pendinginan suasana. 3. Penyelesaian konflik, yaitu dengan cara pendekatan dengan cara kekerasan, penenangan, dan penghindaran kompromi dan pemecahan masalah. Ciri-ciri konflik. 1. Dua pihak secara seseorang maupun kelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. 2. Pertentangan antara kedua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Interaksi gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status dan jabatan. Strategi mengatasi konflik. 1. Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan mendeteksi dan tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. 2. Negosiasi. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar yang telah diujikan mengenai siapa, apa, mengapa, bagaimana, dan di mana berhasil dengan sempurna. Pusat perhatian pada masa utama dan bukan pada hal yang sepele. Konflik antar individu. 3. Menyepakati suatu solusi, yaitu mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang kemungkinan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringkali penyelesaian yang tidak tepat dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. 4. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati dan jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. 5. Evaluasi. Penyelesaian antara diri sendiri dapat dilahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelum dan coba lagi. Hanya itulah materi mengenai masalah manajemen konflik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.